sudah ada bintang tamu kita di sini, ada 420. Kok kalian nggak lengkap sih? Tempatnya kecil. Kan lagi ada masalah. Baik-baik aja tapi Baik-baik hukuman. aja. Itu biasanya Masih akrab. kalau wawancara harusnya sih yang gede ya, maksudnya punya Kepentok ya barusan ya. biar orang tahu gue pakai batu gitu. Harusnya batu yang lebih gede. Harusnya ya itu kan bisa kita atur. Iya. Ini kita Kan tadi- akan kosongin untuk kalian semuanya. Iya, kenapa gak dikosongin nih Bang Ida? Iya. Ya gimana ya? Gak. Terus kita nih disuruh gimmick nyanyi ya. Tapi kalau kita kayak Gak usah Nggak lu usah sebutin. Oh, gitu. Nggak usah lu sebutin. Udah gebuk. Oh, ada gimmicknya nanti. Nggak ada. Kita lupain aja lah. Enggak, Karena katanya kita malu suruh- ya itu. Enggak, tapi kan kalau lagu 420 udah pasti si zona nyaman tuh Ini. semuanya. Orang apa aja tadi kita nyanyiin nadanya nada zona nyaman. Coba. Kayak ku ingin KFC gitu, jadi gitu. Emang gitu? Iya gitu semuanya. Kayaknya nggak gitu. Biar manjang, Kayaknya biar nggak gitu. manjang, biar manjang, biar Salah, manjang. salah itu lagunya Panah Merah Jambu kalau yang gitu. Iya. Tadi gue berharapnya kalian berdua dandanannya yang cabi-cabian gitu. Iya. Jadi kalian terkenangnya di situ. Iya. Kalian tuh kenang banget kan sama cewek-cewek yang pakai baju ngetat banget dan Yang pakai apa? Narikin Balenciaga. plastik itu, plastik somai. Nah. Keren sih itu. Emang jago Yang ada banget. bumbunya dikit di dalamnya. Sama bekas-bekas sedikit merah. Bekas apa? Teh di sini merah. Garuk, Itu apa? garuk. Apa kena knalpot? Jauh banget ya kalau aku ke sini ya. Tapi bener apa kalian setuju nggak kalian tuh disebut sebagai anthemnya anak-anak senja? Iya. Senja dari mana? Enggak lah, Iya. enggak lah. Sekarang mungkin Tapi kalian- enggak lah. iya. Awal-awal iya. Ya maksudnya mungkin karena ada beberapa kata yang ada di dalam liriknya pakai pada tahun itu mungkin orang jarang menggunakan gitu. Iya. Kesininya malah jadi Banyak banget. bahan cengan kali ya. Jadi general, tuh udah general yang suka jadi banyak. Bahan cengan tuh kayak gimana tuh? Misalnya kayak kadang misalnya Nui lagi lewat gitu. King of Senja gitu. Lu, bukan gua ini. Kita nih tahu muka ini dari rambut aja udah senja banget ya. Jangan lupa ya sing. Isi aja senja. Makasih Enzi. Warnanya kayak ini ya. Kan tuh mencerminkan lo king of senja. Dia king, kalau gua ya masih Apa? Queen. pengikut aja. Ya gitu-gitu. Bawa tote bag juga tapi hari ini. Bawa. Ya kan udah senja itu kalian. Fans Nggak, Spotify, kalau wah, menurut senja. menurut kalian Oh. senja anak-anak senja tuh kayak gimana sih coba ya? Enggak ada gitu, kayak kucing lah gitu-gitu. Nggak ada, kita malah maksudnya nggak tahu dan nggak kepikiran gitu. Kayak ini apaan sih? Woi senja, emang gue mau munculnya senja gitu kan. Kita kan sunrise. Ya sama aja mungkin kayak komedian kan nggak setiap hari juga mereka berkomedi kan di kehidupan sehari-harinya gitu. Berarti kalian ada momen senjanya gitu maksudnya. Jadi ada sebuah informasi katanya ciri-ciri anak Fun fact, senja fun itu katanya suka sore hari. Kayak gue juga bingung sebenarnya, gue selalu bingung sama definisi anak senja tuh gue bingung sih. Sama. Kayak oke dia suka sore hari, jadi kalau siang dia di mana, dia ngapain? apa sih lo kayak gue anak senja, terus kalau nggak senja vampir anda nakut gitu. Enggak Gue menurut juga. gue karena udah pergeseran terlalu banyak yang senja. Si anak senja yang dulu bangga jadi anak senja itu udah nggak mau lagi sebut anak Yoi. senja, ya nggak sih? Yoi. Berarti kamu dulu anak senja juga rasanya? Enggak sih, maksudnya enggak yang apa ya, Kayak enggak senja tuh dulu culture gitu kali ya, terus sekarang Iya, jadi iya, kayak iya. ya apa sih alay gitu. Nggak bisa juga. jadi sih. Bisa dibilang bisa kayak jadi. gitu Mungkin juga. pergeseran gitu kali ya. Pergeseran aja. Iya, ini Mungkin katanya sih juga bagus. outfit tentang anak-anak senja itu banyak yang bilang katanya agak beda. Katanya ada yang bilang bajunya casual, denim jacket, pakai tote bag, terus kayak sepatu-sepatu Vans, Kompas, gitu-gitu. Iya, asik banget. Weh, senja dong. Oh, senja. Converse, Vans. Wah, masuk nih ciri-ciri. maksain. Tapi udah bergeser lah. Sekarang kita mungkin akan membahas ke lagu-lagunya 420. Thank you. Oke. Akhirnya lepas dari pembahasan ini gitu loh. Sebenarnya kan emang kalian tuh gimana sih bisa bikin lagu-lagu yang puitis? Apakah emang kalian bertiga ini orangnya? Emang kayak yang maksudnya nyapa teman aja. Hai, apa kabar? Di pelupuk matamu. Enggak gitu. Bisa dilempar gelas gitu. Lamaan lo katanya. Enggak, emang Suka mungkin berpuitis. karena aku dari Riau, Pekanbaru. Terus bahasanya kan baku Melayu. Oke. Dan itu aku implementasikan ke musik, jadi kayak mungkin agak sedikit berbeda gitu. Jadi itu yang bikin 420 itu
lekat ya bahasanya. Punya warna Iya gitu iya ya. gitu. Jadi ada otentik itunya gitu. Oke, terus kan kamu dari Riau, yang lainnya juga dari Riau, ini juga dari Riau. Dari Kebun Binatang. Aduh. Enggak ada Jakarta. Daripada dicela mendingan dicela sendiri. Enggak makanya lah. Kalau mau mancing. Nanti. Oh nanti. Yuk, Udah ada gimana? niat. Enggak, Tadi dari kalian Jakarta. bisa kenalan, bisa akhirnya terbentuk 420 itu gimana kalau kita tarik lagi ke belakang? Aduh, jangan lama itu. Pokoknya dulu aku pindah ke Jakarta kuliah tahun 2005. Terus pengen bikin band. Akhirnya pergi ke satu studio, ternyata dia yang jagain studionya. Dia salah satu pegawai di situ. Terus akhirnya aku ajakin dari tahun 2005. Habis itu punya band sebelum 420 karena kita ngejar kan dulu industri, label lah gitu. Kayak ibaratnya kalau dulu anak-anak yang kuliah kan harus masuk ke perminyakan gitu-gitu kan, maksudnya label. ya kalau di musik kita harus masuk label-label besar gitu. Sementara waktu itu apa ya, mungkin nggak beruntung lah bahasanya gitu. Ya udah akhirnya bikin project si 420 ini. Tadinya cuma buat komunitas gitu, buat anak-anak doang, tapi ternyata anak-anak punya support yang lebih untuk kita semua ya, akhirnya jadi mulai kedengeran terus akhirnya diseriusin tahun 2014 pertama kali rilis album. Lumayan juga ya, baik 2005 udah 16 tahun ya, 15 Kita 16 bareng tahun. tuh iya 16 tahun. Iya kan? Besok ya. Ih nggak bisa, nggak nyangka deh kalian udah 16 tahun. Oh. Megangnya di paha dalam. Itu pasti pesan ayam paha atas. Sebelah kanan. Ya gitu. Oh gitu. Terus kenapa pemilihan namanya 420? Itu dari komunitas kah atau apa punya arti? Karena dulu kita ada di dalam satu komunitas, benar namanya 420, tapi itu lebih ke clothingan, distro-distroan gitu. Nah, cuman untuk membedakan antara kan interestnya banyak tuh, ada musik, ada fotografi segala macam. Nah, di musik tuh iya ada brand juga. Jadi untuk membedakan antara si band dengan si brand, bandnya itu 420, si brandnya itu 420. Gitu. Tapi masih satu masih payung. berjalan yang masih berjalan clothingan masih juga. Sampai sekarang tuh masih berjalan. Iya, makin Tapi lama. Ari katanya sebelumnya justru kerja di bank atau Bank. sambil berjalan. Tapi banknya udah tutup ya katanya ya. Gimana Makanya sih? kerja Gimana lagi. sih? Gimana Enggak gimana? ya. Maksudnya itu waktu itu hari Minggu. Jadi ntar Senin baru buka. Coba dicerna dulu. Gua aja di gaul nggak ngerti. Ya kan, kita tiga nggak ngerti dia mau apa sih. Ya dulu kerja di Bursa Efek Jakarta pernah. Oh, emang pernah kerja. Udah kerja di bank. Sama kerja di Ini bank. perfect beneran. Iya, Mau emang baca. bener, emang bener. Kerja di bank, kerja di salah satu dulu pernah jadi apa ya, kreatif untuk ngurusin restoran dan kehidupan malam juga gitu. Berarti Per-eventan. anak keuangan berarti ya sebenarnya. Enggak juga sih, sebenarnya lebih ke cari disiplin aja karena waktu itu aku masih bangun siang gitu-gitu. Cuman kerja di bank kan harus apa ya, bangun pagi, rapi, services gitu-gitu. Jadi kayak ilmu sekolahku waktu di kuliah tuh kepake lah untuk servis segala macam, bikin project segala macam gitu. Tapi sambil tetap ngeband sama Nui. Berawal dari Nui dulu, berarti kalian berdua dulu nih pertamanya? Apa enggak juga langsung bareng? Tadi ada berempat atau berlima gitu ya. Pokoknya gugur lah intinya, nggak kuat untuk bertahan gitu. Akhirnya cuma berdua sama Nui, akhirnya bikin project si 420 ini. Cuman kalian akhirnya yang bertahan berdua. Iya. Karena dari awal emang kalian udah eye contact udah bagus banget kan. Udah nggak apa-apa kalau mau tatap aja, it's okay. It's okay. Ya gitulah. Ya kamu merasakan hal yang sama kan, hidup dengan orang yang sama berpuluh-puluh tahun kan. Iya kan gitu. Itu pun Mas. yang kamu rasakan. Hebat. Ini ada challenge juga nih Aduh, dari oke. kawan-kawan sobat gue. Aduh. Nah, kalian kan jago bikin puisi. Tolong bikinin puisi secara mendadak. Pakai gitar di samping. Aduh apa? Jauh banget. Kadang-kadang iblis memang dibangunkan. Malaikat nanti dulu, tunggu dulu, ingin tenggelam lebih dalam. Ada kata tapir coba sekarang. Tapir. Ada tapi. Ini kadang-kadang nih orang lagi enak. Susah. Emang nggak jamak ya? Susah ya. Bagus Tapi kalau di boleh puisi juga. ada kata tapir gitu. Nanti kita jadi duta tapir. Lanjut. Itu dia lagi enak. Iya, sama. Iya tahu enak Enggak, tahu. udah. Bisa dimasukin ke untuk album berikutnya. Iya, Itu baru bikin barusan. enggak.
Udah ada. Komedi dong. Oh sih komedi ya. Sekali. Kalau orang kan iya baru bikin padahal mah udah ada lagunya. Udah ada. Kok ngebahas masalah lagu-lagu itu kan berarti ini lagunya udah ada? Udah ada di album kalian? Atau kalian lagi simpen jadi bang lagu aja? Enggak, ini salah satu idealisme yang nggak bisa ketuang di 420. Terus akhirnya tanggal 8 Desember besok aku sama Jason Ranti bakal rilis lagu baru secara live, main secara live di YouTube channelku. Jangan lupa subscribe. Nah, apa tuh? Apa nama Ada YouTube projectnya channelnya? selanjutnya. Namanya Rilis Mana. Udah ada semuanya. Pokoknya di YouTube ya rilis mana Iya, ya? jadi tanggal 8 Desember ini kita bakal rilis lagu baru secara live, kita main, jamming, bikin lagu baru. Judulnya Lagu Saya Bundar. Lagu Lagu saya bundar. Bundar. Lagu saya bundar. Lagu Saya Tentang Bundar. apa? Lagu saya bundar. Tentang misteri dalam kehidupan yang tidak bisa Yang berputar terus seperti bundar. Bundar. Tadi kan ngomongin masalah ini lagu yang idealis yang nggak bisa dituangin di 420. Iya. Emang apa yang ngebedain 420 itu emang punya ciri khas sendiri sampai lagu ini nggak bisa masuk ke 420? 420 itu nggak bohong, selalu jujur gitu. Kayak ada satu lagu yang kita ngobrolin soal apa ya, soal kebiasaan teman-temanku dulu suka natoin nama pacarnya tuh. Aduh, teman kita juga ada lagi, Ponat Baby. Untung udah jadi istri ya. Nah, tapi kan banyak yang nggak sampai ke pernikahan kan. Iya. Kadang misalnya namanya Dianulir. Dora, tambahin Emon. Nah, maksa tuh Doraemon. Ya udah bikin judulnya Realita gitu. Jadi banyak hal-hal kayak misalnya waktu itu Nungi pernah bikin lagu soal sharing soal makanan di atas gunung, namanya Puisi Alam, gimana kita say thanks ke sekeliling ke alam. Nah, terus yang bedain Jadi sama ada lagu yang core-nya kemarin- apa ya? Iya. Core apa yang maksudnya di 420 sama di lagu yang tadi ini nggak masuk ke sini deh gitu. Iya, Tempat lain tuh apa? karena kalau sekarang kan 420 jadi lebih semenjak Covid tuh jadi lebih mager sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak aku juga bukan tipikal orang yang bisa ambisius gitu-gitu. Iya, nggak terlalu ngoyo gitu, tapi maksudnya ketika aku pengen bikin sesuatu, misalnya Nui lagi sibuk sama, misalnya dia lagi sibuk sama farm ikannya misalnya, aku juga nggak mau maksain. Ya udah, aku bikin sama yang lain gitu, tapi ya aku kasih tahu anak-anak gitu. Terus dan Nui kadang juga sering bantuin teman-temannya juga, Prim, Andi, anggota yang lain tuh banyak kegiatan musik juga gitu. Jadi Iya, kayak punya job-job lain iya, ya, tapi bisa musik. kerasa tuh, oh nih 420 ini bukan. Iya. Gitu. Kita ngomongin soal tour 420 yang tertuang di album terbarunya ini ya. Iya, itu dokumenter. Ini dokumenter jadi isinya. Iya. Jadi semua secara live apa? Secara live. Semuanya yang di sini. Kita bikin konser tunggal secara mandiri, ada beberapa sponsor juga. 10 kota yang kita pilih punya arti yang luar biasa buat kita selama perjalanan kita bermusik. Terus kita ngerasain loading panggungnya, jualan tiket. Benar-benar misalnya kita manggung hari Jumat, kita datang tuh dari Rabu, datang ke coffee shop, manggung, ngamen, Kalian yang jualan tiket secara langsung. langsung. Ya jadi ada di dalam situ. Nggak tahu gitu kalau kita mau tour. Ya Karena kan yang kita tahu sendiri. nggak bisa sewa baliho tuh, Beda, mahal banget kan. baliho. Ya udah akhirnya gimana Ajak. ya? Cuman browsing di Google ya ada kafe ini. Ya kita datang tuh sehari bisa 3, nanti langsung jualan di situ. Ada yang pegang laptop. Hari ini udah kejual 200, besok 200 gitu. Ini tahun berapa? 2019 sebelum Covid. Covid berarti kayak tour Tapi terakhir. kan kalian tahu, masa orang udah Iya, kita nggak kalian tahu, kan? iya, makanya. Iya, cuman kan Nggak tahu. maksudnya ini dibikin secara apa ya? Dadakan, Intimate spontan. kali ya. Intimate Kayak, gitu. Jadi kita mainin selama 2 jam ya, ada 20 lagu, 18 sampai 20 lagu pakai orkestra. Terus apa ya? Karena mungkin udah lama band-band nggak bikin tour yang besar. Itu kan masif ya. Iya. Cinta Ini Membunuhku pada saat itu. Dan Udah masif. oh iya. Dan, masuk ya. Masuk. Gitu. Ini kita udah serius, mereka yang turun. Ya udah akhirnya itulah maksudnya salah satu cita-cita 420 itu bisa bikin festival yang mungkin bisa berlanjut, dan akhirnya tahun depan insya Allah berlanjut ya. Amin. Jadi Semoga kayak ada Tapi konsepnya sponsor. seperti itu Semoga juga ada. karena kan unik, maksudnya kalian semua yang ngerjain. iya, mulai Iya. dari pakaian kita Promo. bikin sendiri, pergi ke Tanah Abang nyari bahan. Bohong. Serius, istriku yang ngerjain semua. Ngejahit. Ngejahit. Berapa meter? Tergantung kalau bahannya rayon sih. Pengennya sih yang kartunnya lebih banyak. Oh, iya. Campur Mau jalur aja buat depan atau rayon. belakang? Ya gitulah, jadi semuanya dikerjain sendiri walaupun banyak miss-nya. Ya. Dari kota pertama, kota kedua, tapi sampai akhirnya tuh
oh next kalau kita bikin heliotropisme lagi jangan ini gitu. Berarti ini di setiap singlenya ini berbeda kota banyak direkam. Iya, tapi lebih banyak ada di story-nya. Ada story-nya lah gitu. Dan Ini lebih Paling banyak di kota Jogja. Jogja yang maksudnya secara footage ya gitu. Oh, oke. Dan Kenapa? data Kenapa? audionya lebih Bagus, bagus, lebih yang proper. gitu. Oh. Dan Ternyata yang lain ada masalah ya. Iya. pokoknya masalahnya kalau nggak salah waktu itu dia nggak ngabarin pas udah nyampe, kok kamu nggak ngabarin gitu. Oh, jadi ada Masalahnya masalah. Suka ghosting standar. Perempuan Soalnya lah. standar kalau Perempuan pasangan standar itu lah ya. perempuan, ya kan? Ya kamu nggak ngerti aku sih gitu. Pakai ditanya lagi gitu kan. Ini konser, bukan masalah. Kita juga mau ngasih tau ya, ciri-ciri cewek-cewek dan cowok-cowok suka ghosting. Ini dia yang pertama, bajunya beda-beda. Nah, jadi menyenangkan. Dan tadinya sebenarnya kan cuman kita ngumpulin footage selama 10 kota tuh ada 3 bulan. Dan kebetulan aku sama Nui sama 420 itu punya tim sosial media dan kreatif namanya Seadadanya. Dan Nyok. Temennya Gading. Seadadanya Nyok. ya gitu. Jadi akhirnya kita kumpulin yang tadinya menurut kita ini sesuatu yang nggak kepake. Akhirnya dikumpulin dijadiin short movie sekitar 90 menit ya, 90 menit. Ya udah akhirnya capek mau beli gitu. Akhirnya coba cari investor segala macam. Ternyata KFC yang mau dan akhirnya diproduksi secara massal. Dan apa ya, ini jadi kayak punya cerita, apalagi orang-orang yang datang Iya. gitu. Ini sih kayak gua Ini nonton. personal banget ya, Iya, maksudnya banget ini ini. benar-benar personal banget antara 420 dan juga para fansnya juga, para Iya. komunitas kalian juga Dan ada gitu mereka loh. juga di sana dan Iya. orang kan biasanya kalau jual bentuk fisik kan selalu cuma hanya audionya Audio. aja. Kita Kalau ada kita kasih visualnya. video kan udah jarang banget kan yang kayak Kita mereka balik ke pasti- tahun 90-an Iya, lah. balik lagi walaupun sudah ada di YouTube ya kita kenapa enggak kita keluarin bentuk fisiknya gitu. Dan ini cuma bisa didapetin, maksudnya para fans kalian cuma bisa melihat footage ini Ini segala di- macam, ini cuma ada di video Iya, tahun di sini, ini ya. di sini. Di Dan sini ada ya. satu lagu yang CD ini ya? tidak kita rekam secara audio, cuma ada di sini, Ada di sini. dimainin Oh, secara satu. live Iya, satu lagi Lagunya Iya. nggak ada di Itu berbahasa Inggris. dan berbahasa Inggris. Satunya. Oke. Jadi ini yang bikin spesial, maksudnya kan kadang-kadang ada orang, aduh tunggu aja di YouTube, tunggu aja di Iya, sini, enggak iya, nggak Nggak bisa. ada ya Nggak ini. ada. Ini makanya ada di KFC. Nah, kalian bisa Makanya si cari ini KFC kan. jagonya musik juga. Jago Jagonya semuanya deh ayam, pokoknya. jagonya musik. Terus ngomongin Ini masalah personal banget soalnya. Iya. Benar. musik kalian dari awal 420 dibuat. Tadi kan kalian juga bilang ya kayak emang ini apa sih, kalau 420 itu punya ciri khasnya Punya core masing-masing, sendiri punya deh, core punya sendiri. bedanya gitu. sendiri sama yang kalian juga apa maksudnya banyak bekerja di tempat lain lah Iya. hitungannya, tapi punya Korea sendiri. Itu ada perbedaan nggak sama musik-musik kalian yang baru-baru ini? Yang sekarang-sekarang. Yang sekarang-sekarang ini? Apa masih sama aja sebenarnya? Kalau secara tema sih pasti selalu berbeda di setiap album. Terus kayak aku tuh orangnya bosenan ya. Aku nunggu anak-anak di dalam tuh suka bosen gitu. Jadi kayak apalagi Cobain gitu. yang baru. Dan selalu pengen ngerjain project-project yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan mungkin next nih mau film. Itu salah satu obses yang belum kesampaian. Iya, karena anak-anak doyan nonton film. Hmm. Terus ada satu lagu yang bakal keluar di album terbaru, cerita tentang agama yang berbeda gitu. Tapi dengan kata-katanya 420, judulnya Mangu. Dan kita Mangu sekarang tuh apa ya? Mangu Sorry, tuh Mau termenung. shock gitu. Kan sepeda tuh ada tuh yang biar Shock Baker. iya. Udah mulai digarap, udah mulai baru mau mulai. datang ke orang-orang yang expert di film. Mhm. Kita banyak konsultasi lah gitu, terakhir sama Temeli Guslo, Anto Hood, terus sama pihak Cinema Pictures segala macam gitu. Maksudnya kita punya banyak sahabat kan di dalamnya. Keterlibatannya sampai mana maksudnya? Cuman pengembang, aku sama anak-anak lebih ke idenya, maksudnya Iya, ini ceritanya ceritanya. seperti ini, aku presentasi soal lagunya. Dan nanti mereka yang mengembangkan gitu, dan siapa tahu ada yang mau berinvestasi di sini. Dan aku pengen ini dibikin secara masif ya, Cinta Ini Membunuhku. Membunuhku ya. Terus lagi. Itu belum masif. Itu belum masif. Ayo kan Astagfirullahaladzim. masih ada Rian. Mungkin Nio kali ini mau ngomong kata-kata kasar. Dio lagi Dio. Lagi kesel itu kayaknya. Enggak, lo emang kalau ngobrol sama gue pasti akan ada keselip-keselip salah kata. Ini juga begitu soalnya. Biasa kayak gitu. Ya gitu, jadi film lah, Oke. insya Allah film. Tapi kan tahun ini tinggal sebulan lagi, tinggal 30 hari lagi. Ya maksudnya akhir tahun ini kan kita harus ketemu lagi sama yang sutradaranya, proses. produsernya segala macam. Terus pengennya media promosinya nanti kita berkolaborasi dengan salah satu sepatu yang cukup Nyaman. ternama. Di Nyaman. Indonesia. Saatnya kita makan ayam. Ih, ini udah kesekian kalinya loh. Ayam. Kita kasih tahu yang berbeza dari makan ayam KFC kali ini. Yaitu di sambalnya.
biasanya kan pakai chili sauce doang. Nah, kalau ini ada yang spesial dari KFC. Terus? Ada 2 sambal. Ada sambal mata, ada sambal korek. Namanya Nih. sambal Nusantara. Ya, sambal mata dan sambal korek. Kita cobain Jet. Cobain. Jadi yang Tata sekarang. cobain yang sambal mata dulu. Yang sambal mata. Yang mana tadi sambal Mau mata? mata mana? Main tuang aja, lupa. Lihat. Sama-sama sambal. Aduh. Yang jadi ciri khasnya sambal mata apa teh? Setelah sambal mata itu aroma khas cabai dan bawangnya tuh fresh banget. Enak. Ciri khas Pulau Bali lah pokoknya. Khas banget lah, pasti kalian juga udah tahu nih. Iya, Nih iya. ya, kulit ayam KFC itu semua pada sirik kan. Emang makanya beli KFC ditambah pakai sambal korek khas Jawa. Jadi ini tuh lebih dominan pedesnya menurut aku ya. Kan? Tapi itu serunya kalau makan kayak gini tuh pakai sambal-sambal Nusantara. Berasa. Ini pedes banget loh. Dan beda sama yang sambal-sambal lainnya ya. Pokoknya pedesnya kayak pakai karet 2. Pokoknya buruan kalian beli di KFC sekarang. KFC Jagonya jagonya ayam. Kita main di Sardet yuk. Yuk. Dipilih ya, dipilih. Pilih. Idealis atau realistis? Saya realistis. 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 Ya, karena 420 itu realistis, bukan dia idealis. Tapi kamu mau ngeluarin lagu yang idealis? Enggak. Enggak. Itu realistis. Intimate concert atau biggest concert? Intimate. Intimate kan. Intimate, masih pengen intimate lagi atau pengen biggest concert? Karena gitu, intim ntar. kan enak ya, maksudnya nggak ada yang ganggu gitu. Ya, maksudnya Ini cowok- bukan hubungan intim ya Pak ya? Ini lebih Iya maksudnya kan intimate jangan kecil. jorok. Astagfirullahaladzim, gue udah nyebut tuh. Nggak jorok. belum Yang tentu gak ada yang ganggu. Walaupun kecil kan ramai. Enggak, ya kalau kan? intim itu kan kita maksudnya kayak lebih kenal- lebih dekat sama kenal, penonton. ya, lebih- lebih dekat sama penonton. congor ketemu congor gitu. Yang Kalau penting manggung kan? Iya. Bawain lagu-lagu hits punya orang dengan aransemennya 420 atau dibikinin lagu baru tapi genrenya berubah. Kalau lagu baru kayaknya lebih. kalau aku bawain lagu Lagu orang, tapi di aransemen sama 420. Daripada dibikinin lagu baru tapi Genrenya berubah. genrenya berubah. Tiba-tiba kita jadi disco gitu satu album emang. Bukan, gue kira itu kita bikin lagu, kita dibikinin lagu. Oh, Ya, oh. enggak lah. Oh ya. Selalu ngambil Salah ngambil nada atau kalian lupa lirik? lupa lirik. Lupa lirik. Lupa Aku lirik. tuh selalu lupa lirik. Masa? Serius. Terus Sama, gue ngakal juga. ini gimana? Gimana? Nanya deh, ini abis ini liriknya apa ya? Iya, Sampai kadang joget-joget. aku lagi nyanyi gitu kan. Terus Tinggal aku tahu lempar, nih mau ya. masuk ke song kedua gitu. Terus aku balik ke Nui kan. Sambil oh anjing. Lirik abis Abis ini ini apa ya? liriknya apa ya? Gitu. Serius, banyak komedinya. Dia kadang gini. Realita. Gue nggak dengar kan anjing apaan sih gitu. Dan kalau gitu terus aku ke pemain perkusiku kan. Dia yang lebih sering ngafal lirik kan. Dia bilang, "Bang, gue bilang anjingnya apa?" Aduh, bangke gitu. Terus gimana akhirnya ya udah inget aja Sosok tuh. kasih penonton. Sosok ngasih Sosok penonton. kasih penonton. Wih. Kadang-kadang sering kalau nanya Biar kayak band gede aja. Iya, biar Iya. iya. Atau kan realita lu masuk melata gitu. Gak gitu juga. Ya kalian lebih milih motor atau mobil? Motor. Motor dia Tadi kesini aja dia habis mindahin motor. Vespa kalian. Apa? Apa Pak? Lagu terkenal karena TikTok atau terkenal karena di remix? Dua-duanya sih enak ya. Tapi Iya, dia Di remixnya jadi koplo gitu. Iya, ada. Oh, ada yang di remix jadi Iya, koplo. jadi macam-macam pasti. Ada yang di remix. Mending yang mana? Dua-duanya. Kalian tapi mending mana? Karena aku nggak main TikTok, Iya, aku mainnya. kayaknya di remix aja deh. Di remix. Di remix ya. Iya lagunya 420 yang di remix yang menurut kalian kenapa jadi begini lagu gue gitu. Ada sih. Oh ini sama Winky. Ya, Tapi itu bagus sih. itu keren. Cuman yang najisnya jogetnya gue di situ. Karena biasanya petakilan kan nggak boleh kata Jadi- dia. Udah kalian di situ aja. Jadi ruangannya sempit. Winky kanan kan. Kebetulan sepupuan tuh. Ya sepupuan kan nggak boleh jauh kan. Wah, DJ Winky. Ngaca. Dia begitu udah tua, ganteng, putih, mulus ya kan. Lu, mau gue sama beda jauh. Gue mikir lu kalau Winky, ini Winky dia Winky kan? Iya. Sama sepupu Karena kan nggak boleh nggak jauh. Iya, Jauh, deketan iya, terus. iya, iya. Kita bilang main mirip Terus dia ya. nanya, nih supirnya gimana? Nui di kiri kan. Iya, makanya gue disuruh diem aja, lu duduk aja ya. Iya, Oke, gitu. makasih lu. Terus udah
Dia bilang Nomi cuma boleh di sini, kalian yang sepupuan di sini. Sepupuan. Iya, Sepupuan. Ya, sepupuan. Udah tuh kebetulan kita berkolaborasi bikin udah tuh pakai jas hari itu. Jas. Padahal nggak hujan ya pakai jas. Yuk, mau Jas jas hujan. Ini yang jas. Didandanin pakai jas, pakai sepatu. Terus lagunya nggak sama sekali 420 kan, maksudnya lagu 420 di remix gitu. Terus si orang kreatif bilang pokoknya ngeflow aja ya mas. Jogetnya. Gua kan si disco banget nih. Gua bilang anjing joget disco gimana? Tiba-tiba adalah orang gitu. Gua nonton aja, tiba-tiba dia ketawa gitu. Anjing lu nggak banget. Wah sama nggak mau nonton gua. Tidak. Berjuang untuk hidup atau berjuang untuk cinta? Hidup lah. Tapi hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Jogetnya. Jogetnya yang tadi. Bangke. Wah, jogetnya Ari bisa diaplikasikan ke berbagai Kita kayak Iya, saya dukung. bisa. Jadi Kalau begitu kan kita jadi banyak job nanti, Bro. Lu aja. Gua pengen touring. Iya ini. Sorry tadi udah dapat telepon dari Liga Dangdut katanya pengen ngundang kalian. Oke, fine. Sikat. jadi lebih milih untuk berjuang untuk Untuk hidup hidup. atau berjuang untuk cinta? Hidup dulu sih, baru Kayak Ari. cinta. Kayak Ari cinta nih. Tuh dia Gua- mikir dulu lagi nih. Gue cinta deh karena cinta gue banyak buat orang-orang. Jadi lagi-lagi kita membahas tentang si album ini udah bisa didapatkan di semua KFC. Dikasih ya, ini Oke, spesial ya. personal album, isinya segala sesuatu yang mungkin relate sama kalian, apalagi yang nonton waktu itu di Ya, tournya benar. per 20 ya. Dan kalian yang tidak bisa dapat kesempatan untuk nonton langsung pada saat itu, kalian bisa ngerasain experience-nya juga dengan membeli CD ini. Please kalau udah beli jangan diduplikat ya. DVD. Aduh, iya benar. Oh ya di DVD. DVD. Jangan iya bener tuh, jangan dibajak ya. Maksudnya ya kita menghargai lah Iya. para musisi kita yang udah berusaha gitu. Gila, keren banget. Ini perjuangannya 10 kota loh ini. 10 kota. Sendirian loh, sampai Tanah Abang ngejahit baju sendiri loh. Iya loh. Iya. Istri-istri kalian yang pada ngamuk nanti ini kalau dibajak. Tapi thank you sekali lagi udah mampir ke Disorder. Sukses ya buat albumnya, ditunggu karya-karya selanjutnya, mudah-mudahan tahun depan bisa sukses untuk buat film. Film. Amin ya. Amin, amin kita doain bareng-bareng. Kita ketemu lagi di Disorder berikutnya. Bye.